Oke, teman-teman maaf ya keputus koneksinya keputus. Bisa join lagi. Oke, tadi ada yang tanya ya, cut loss-nya satu tick di bawah bid yang tebel ya. Umumnya memang eh, para para ini ya, para trader scalping edik ya. Jadi yang benar-benar tingkat scalpingnya tinggi, toleransi resikonya itu ketat, itu biasanya kalau beatable kejebol cut loss. Contoh nih, ini kan beatable 422 ya. Beatable 422 ya. Ini tadi saya nggak ngomong apa namanya? Saya ngomong di trade book ini tarikan pertama tadi di 422 sama 410. Itu karena frekuensi dan volume yang paling tebel itu di 422 sama 410. Nah, faktanya kalau kita ngelihat bid over di sini itu kelihatan sekali 422 ditebelin ya, ditebelin sekali. Meskipun di 410 sama 408 belum ditebelin. Nanti kalau 422 ini kejebol, otomatis biasanya sekitar area 410 sama 408 itu ditebelin untuk nahan harga bawah gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu. Nah, stop loss-nya kalau misalnya 422 kejebol, stop loss-nya mungkin 420 bisa, 418 bisa. Jadi satu tick, dua tick di bawah beatable. Tapi biasanya kalau tipikal saham yang apa ya, volatilitasnya tinggi, ya, saham-saham IPO atau saham-saham agak terlalu gorengan, itu eh, apa ya, naik turunnya itu cepat. Sehingga kalau misalnya pun dia turun, dia turun satu tick takutnya diangkat lagi gitu ya. Jadi memang ada plus minusnya, kita cut loss satu tick dua tick itu ada plus minusnya, kadang tuh kegocek gitu loh kalau sahamnya itu terlalu volatil. Jadi kalau aku sih ngelihat karakter sahamnya dulu. Kalau misalnya sahamnya itu agak tenang gitu ya, kayak saham secondliner atau mungkin blue chip gitu ya, saham second liner yang tertentu ya, nggak semuanya karena ada saham second liner yang katakanlah secara volatilitas itu tinggi kayak BRPT itu juga sama, volatilitasnya tinggi. Jadi kalau misalnya dia diguyur bisa sampai 3-4 tick. Kalau ditarik ke atas sekali narik itu juga sampai 4-5 tick. Terus PNLF itu juga gitu, karakternya dia volatilitasnya tinggi. Nah, turunnya itu agak lumayan meskipun second liner istilahnya. Jadi buat tipe-tipe saham yang seperti itu teman-teman, kalau saya menyaranin jangan terlalu mepet. Jadi misalnya bid kejebol, bid tebel kejebol ya kita jangan satu tick di bawah bid. Paling enggak toleransi 3% ya, 3% atau 2% gitu ya. Jangan 0, sekian persen itu langsung cut loss atau 1% langsung cut loss kalau misalnya karakter volatilitasnya tinggi gitu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi nyesuaiin ke volatilitas atau naik turunnya dari karakter si saham itu sendiri gitu. Makanya penting teman-teman tuh kita tuh scalping nggak atau trading tuh nggak langsung hajar kanan kiri saham yang naik. Yang kita nggak tahu jangan jangan seperti itu. Jadi kita pelajari dulu polanya. Misalnya PTPP polanya kayak gini ya, kita pelajari dulu. Paling nggak kalau kemarin kemarin ngamati atau 2 hari terakhir ngamati baru entry, istilahnya gitu. Pelajari polanya dulu. Jadi nggak langsung saham yang teman-teman nggak tahu langsung hajar tuh jangan sih kalau saran saya. Jadi belajar polanya dulu. Gitu. Nah, terus ini biasanya kalau bidnya nggak ditebelin sampai bawah, itu biasanya naiknya udah ngos-ngosan. Palingan dia nanti naik ya cuman di 434 gitu ya. Nah, jadi eh, agak sulit dia ketarik ke atas kecuali ini diisi lagi kayak yang awal tadi gitu ya. Nah, terus oke.
Oke, jadi menjawab ya yang tanya PTPP tadi. Oke, sekarang session sharing ya. Jadi teman-teman kalau ada saham yang dipegang boleh tulis ya, tulis di kolom chat ya, yang mau dikonsultasikan saham apa aja. Oke, ada yang tanya BRIS. Yes. Oke, ada yang tanya BRIS. BRIS kalau nggak salah kemarin koreksi ya. BRIS itu kemarin kalau nggak salah dari apa ya? Dari BNI atau manajemennya BNI atau manajemennya BRI itu katanya ada yang melego ya, melepas saham BRIS. Nah, itu yang bikin saham BRIS turun ya. Cek bid offernya BRIS. Nah, ini bid offernya BRIS ya. Nah, ini kita lihat sekilas memang secara foreign ya, secara foreign ini asing akumulasi ya. Ini asing akumulasi. Terus kalau dilihat dari TA-nya masih bullish ya. Jadi untuk swing pakai weekly chart itu masih bullish. Nah, daily chartnya ini udah ngetes area MA 20 dan MA 50. Oke, kita lihat dari sisi trade book-nya, tarikan pertama di 2460. Nah, kalau range harga saham 2000-an seperti BRIS itu di scalping sebetulnya juga bisa gitu ya. Tapi kan karena range-nya nggak lebar, paling cuma 1%, 2% ya. Jadi nggak usah cari untung banyak-banyak, 1% aja TP istilahnya gitu. Nah, terus kalau kita lihat ini ada bid di bawah ya, ada bid di bawah, overnya kosong ya, overnya kosong, nggak ada yang tebel sama sekali ya. Nah, biasanya ciri-ciri saham seperti ini itu dia masih sideways dan kemudian lebih ditekan turun. Kenapa? Karena ada yang nada ya, ada yang nada atau nego harga di bawah 2400 sampai 2440. Nggak ada yang ngantri jual gitu loh. Ya ini ada yang ngantri jual, tapi maksud saya antrian tebel-tebel tuh nggak ada gitu. Paling nggak di 2500 ada antrian tebel 20.000 lot misalnya. Terus kemudian 2530 ada yang tebel 30.000 lot. Jadi paling nggak ada dua sampai tiga pagar lah antrian tebel di over. Itu menarik untuk kita scalping istilahnya gitu. Tapi kalau kondisi seperti ini, kalau kondisi seperti ini biasanya sih sahamnya akan di situ-situ aja, lebih cenderung ditekan. Itu ya. Itu untuk scalpingnya atau daily-nya. Nah, tapi untuk swingnya masih ada potensi bertahan ya, karena ini posisi berada di MA 20 dan MA 50. Oke, ada yang tanya seger. Oke, seger sama ya, transaksi value cuma 5M, jadi sepi ya, transaksinya sepi sekali seger ini. Terus kemarin juga baru kasih ini ya, kasih saham bonus ya, jadinya ngedrop signifikan. Ini lagi sideways di bawah sih kalau saya lihat dia lagi sideways di bawah gitu ya. Nah, ini sebetulnya bagus ya. Ada antrian tebel di 492, 494 gitu ya.
Nah, ini tinggal tunggu aja sih. Ini ini dimakan atau enggak 492 sama 494 gitu ya. Cuman kalau ngelihat ciri seperti ini, dia tebelin tebelin 3 baris, tebelin 2 baris, biasanya juga sama. Dia akan set width di situ-situ aja. Kecuali di sini ada yang ngisi ya. Jadi kesannya tuh kayak si bandar tuh jagain, dia nggak boleh naik dulu, dia nggak boleh turun, dia lagi akumulasi, istilahnya kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita cek lagi ya di stock dinner. Jadi caranya seperti itu tadi ya. Untuk MA5 teman-teman cek dulu di candlenya MA5-nya di berapa, itu untuk posisi entry gitu ya, untuk posisi entry maupun exit ya. Oke, jadi kalau kalau pasarnya lagi posisi sepi kayak gini ya nggak ada peluang. No kan PTPP-nya diguyur ya 422. Kalau 422 udah keguyur gitu, ya dia ke 410 nih. Ini udah 416. Itu. Jadi kalau kondisi sepi gini nggak ada peluang ya udah nggak usah maksa untuk apa namanya scalping gitu loh. Jamfa, Jamfa mah swing ya. Jamfa itu udah saya info loh dari 2 bulan lalu. Sejak laporan keuangan terbit bulan April kalau nggak salah itu sudah saya info. Jamfa, Jamfa saya info saham saham second liner Bagger pertama ya. Itu sudah saya info waktu harganya 1180 atau 1200-an waktu itu. Sekarang udah 1570 deket 1600. Kalau dilihat secara resisten memang dia ini resistnya deket di area 16 1600 ya istilahnya. Kemarin 1475 itu udah ketembus resistnya. Terus sekarang target berikutnya 1635. Saya sampai hafal sih, meskipun nggak ngeliat chart, saya sampai hafal karena sering tektokan, sering eh, swing dan trading di Jamfa, istilahnya gitu. Nah kalau menurut saya sih bagus sih Jamfa ya, masih oke. Karena dari sisi LK kuartal 1 kemarin labanya naik 300% lebih dan kemudian dia salah satu emiten atau perusahaan yang masuk kategori turnaround ya. Jadi dari tahun sebelumnya kita lihat dia rugi, terus sekarang posisi dia secara laporan keuangan udah positif ya, udah positif. Nah, jadi dari rugi dia ke positif. Nah, itu bagus. Terus tinggal nunggu laporan keuangan kuartal 2. Sepertinya juga masih bagus. Karena kalau misal kuartal 1 itu udah naik 300%, katakanlah di kuartal 2-nya laporan keuangannya agak agak turun, itu biasanya masih ngover, istilahnya gitu. Nah, terlepas dari kinerjanya yang bagus, chartnya juga oke sebetulnya. Jadi target pertama kalau Jamfa di 1635 ya resistnya ya. Oke, maaf ya, ini chartnya masih error ya saya buka. Ya, ada yang tanya lagi INDF. Kalau INDF gap biasanya langsung ke bawah atau bisa ketarik lagi ke atas Mas kalau dilihat fundamentalnya.
saham blue chip ya, saya kasih tahu ya, saham blue chip itu di tahun ini itu gap yang langsung ketutup itu cuman pegas aja, cuman pegas aja. Di luar pegas itu apalagi yang dividen yieldnya tinggi itu rata-rata kebanting dulu gitu. Maksudnya kebanting dulu, setelah itu dia sideways agak lama, jadi nggak bisa langsung ketutup gitu loh. Pegas sama kalau saham yang lain tuh di luar blue chip ada IMAS ya. IMAS teman-teman cek ya, teman-teman cek chartnya. IMAS itu dividen trapnya malah nggak ada kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi yang kemarin eh, trade IMAS itu dapat double, dapat cuan sama dividen. Gitu sih. Oke, ada yang tanya lagi Sido. Ada yang tanya Sido ya. Kalau Sido itu fundam dia salah satu blue chip juga yang fundamentalnya bagus. Cuman kemarin udah deket area resist di kisaran 770 775 itu gagal ditembus. Sekarang lagi sideways di 750 sih ya. Jadi lagi sideways di 750. Eh, Kalau misalnya sudah punya barang di bawah 700 di hold aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum punya barang ini aja wait and see dulu. Soalnya 775-nya, 770-nya nggak tembus. Ini saya juga pantau video nih. Ya, di watchlist saya juga ada situ. Jadi di sini yang saya watchlist ini beberapa ada yang saya pegang sahamnya. Suaranya kecil. Tes 1 2 3 dicoba udah jelas atau kurang gede ya suaranya ya. Sebentar ya, saya betulin dulu. Tes 1 1 2 3. Suara saya sudah jelas ya, teman-teman. Jelas, jelas. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, gitu ya. Oke, sambil kita ini ya, sambil kita ngelihat situasi market, saya cuman kasih tips buat teman-teman yang portonya lagi merah, cara recovery-nya gimana. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau TP itu disiplin, tapi kalau cut loss susah disiplin. Manusiawi, kadang saya pun juga gitu. Ada satu saham, dua saham yang telat cut loss, istilahnya seperti itu. Nah, itu manusiawi teman-teman. Cuman eh, kita bisa melakukan cut loss ya. Kalau saham itu bikin bebanin porto terlalu dalam ya. Misal kita pegang katakanlah duit 100 juta misalnya. Terus kita punya 5 saham. Katakanlah 4 saham hijau misalnya atau 3 saham hijau. Ada 2 saham. Nah, itu yang bikin apa ya? Merah dalam gitu. Nah, itu sampai nyeret dari total aset misalnya sampai 10% misalnya. Ya, mungkin minusnya 20%, tapi kalau di total di aku minus 20% itu misalnya katakanlah 20 juta gitu dari 100 juta. Nah, 20 juta itu kan otomatis ya totalnya 20% dari total aset dan itu berat sekali istilahnya kayak gitu. Nah, otomatis kita nggak mau gimana nih, mau cut loss minusnya udah terlalu dalam gitu. Nah, tapi kita lihat oh sahamnya masih oke kok, dalam arti itu bukan saham gorengan ya, saham-saham second liner atau saham-saham blue chip, oh masih bisa dipertahanin. Nah, teman-teman bisa trading dulu di saham-saham lain paling nggak sampai nutup minusnya itu atau nutup separuh lah baru teman-teman cut loss. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa pakai alternatif diversifikasi. Jadi kalau yang minusnya gede tadi,
nggak bisa ngembaliin atau masih belum bisa ngembaliin, teman-teman bisa switch sebagian modal ke Navi ya, ke Navi Mira Aset atau reksadana yang pendapatan tetap atau pasar uang aja. Returnnya memang kecil, cuman 4% untuk pasar uang dan yang pendapatan tetap sekitar 6-7% per tahun. Nah, tapi itu rata-rata segitu dan itu sudah net. Artinya kalau misalnya 50 juta masukin di Navi, 50 juta di saham, Navi dapat 7% nih misalnya. Setahun ya, dapat 7% setahun. Itu sudah digenggam. Yang 50 juta itu masih floating loss misalnya. Masih floating loss katakanlah 5% misalnya. Ya teman-teman tinggal cari cuan di saham untuk nutup minusnya 5% plus keuntungannya. Kalau misalnya teman-teman bisa 1 tahun, paling nggak minimal 10% aja di saham, itu sudah net sama cut loss-nya. Terus ditambah di Navi 7%, itu teman-teman sudah dapat 17% setahun. Ya, kesannya mungkin teman-teman ngeremehin 17% kecil kok. Tapi saya ngomong dari total modal ya, itu nggak gampang. Karena eh, misalnya kita punya dana 100 juta atau kita punya dana 1 M, itu mungkin nggak kita beli satu saham itu langsung tembak 1 M? Nggak mungkin kan? Kan pasti tembak satu saham paling 10% dulu, 20% dulu ya. 200 juta, 100 juta itu untuk yang modal 1 M. Kalau modalnya lebih kecil, misalnya 100 juta gitu. Paling kita tembak cuman 20 jutaan gitu. Nggak mungkin kita tembak langsung 100 juta gitu. Kecuali buat teman-teman yang udah terbiasa trading atau scalping gitu ya. Itu tembak segitu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, ya otomatis tradingnya kecil-kecil dulu. Dan kalau misalnya setiap 100 juta dibagi 5 saham 20 juta, satu sahamnya bisa dapat profit berapa sih gitu. Nah, itu sulit loh. Teman-teman kalau belum bisa konsisten 1 tahun minimal paling enggak 10 sampai 15% aja itu sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman diversifikasi, switching, sebagian taruh di Navi, sebagian di saham, target teman-teman dalam 1 tahun itu paling enggak 10% sampai 20% itu dapat gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa ini apa namanya? eh, login ya, login di Navi menggunakan user ID dan password di NeoHots atau di saham. Jadi ini user ID sama passwordnya sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah login, itu bisa klik daftar dulu. Daftarnya gratis ya. Nah, ini teman-teman bisa masukin user ID NeoHots dan kata sandi dari NeoHots. Nah, ini daftarnya kalau yang belum pernah daftar. Terus kemudian ini ada beberapa jenis pasar uang pendapatan tetap campuran saham indeks. Nah, kalau indeks teman-teman bisa trade IHSG. Jadi kalau pas IHSG lagi kebanting kemarin di bulan Mei sampai awal Juni di sekitar 6.000 ya, kalau nggak salah sekitar di sekitar 6.600, 6.700 sih teman-teman beli, sekarang bisa langsung cuan gitu ya. Nah, oke, ini contoh indeks. Tapi indeks ini yang ikuti IHSG jadi volatil ya. Nah, saran saya supaya dapat hasil yang bagus itu pakai yang pendapatan tetap sama pasar uang aja gitu ya. Nah, ini untuk pendapatan tetap itu kita bisa filter pendapatan tetap terus kita pakai yang imbal hasil. Bentar ya, belum keluar. Nah, ini bisa di searching sih teman-teman mau yang pasar uang atau pendapatan tetap istilahnya gitu. Oh, ini pasar uang ya. Jadi pasar uang itu ya kecil segini, 4,11% ya setahun. Ya di atas deposito dikit lah. Kalau deposito kan kena pajak 20%. Ini net udah nggak kena pajak.
Nah, ini kalau pasar uang ini kita tinggal ganti aja kalau mau yang pendapatan tetap gitu ya. Nah, ini ya. Ada kok yang 7% ya. Kalau nggak salah yang produknya Insect Renewable sama Capital ya. Capital Fund kalau nggak salah sama eHedge. Nah, itu ada yang ini. Tinggal cari aja nanti ya. Ini sekedar informasi aja sih kalau teman-teman mau switching. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Sebelum kita tutup, nah ya PTBP turun lagi ya ini ya masih turun lagi. Petro rebound 4% ya. Tadi sempat ada yang tanya Petro ini rebound 4%. Oke, eh, kita lihat. Nah ini Blast ini saham IPO kayaknya nih. Golf juga saham. Itu kan hari kedua udah kempes, nggak arah lagi nih si Golf ini, ya kan? Kalau dulu waktu setelah COVID ya, waktu COVID, setelah COVID tahun 2020 sampai 2022 itu saham IPO masih rame gitu loh. Paling enggak dia sampai 2 hari ARA. Sekarang udah enggak gitu loh. Satu hari ARA aja udah bagus di hari pertama gitu loh. Itu ya. Ini ini Tower coba teman-teman cek ya. Tower transaksinya udah di atas 10M. Teman-teman cek ya grupnya BCA sih ini. Itu ya. PNLF 350 tembus ya, sekarang 352 ya. Cuman transaksi masih kecil ya. Kemarin yang entry saya info di grup yang entry 336 yang tanya ya kalau dapat ya syukur ya. Ada rekaman videonya Pak Anton, saya telat mengikuti. Ada ya, nanti saya upload di YouTube. Oke ya, karena waktu kita terbatas dan sudah habis, saya akhiri dulu ya. Semoga edukasi pagi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Mas Pak.